down, I know you got me, baby. Hai, assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Nisa Mumina. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat neraca lajur pada Microsoft Excel. Langsung saja ke videonya. Pertama kita masuk lagi ke Excel, lalu kita masuk ke dokumen jurnal Bank Joko. Selanjutnya bisa kita tambahkan saja di sini sheet baru dan kita ubah namanya menjadi worksheet. Setelah itu kita ke sheet account, lalu kita blok seluruh tabelnya dan kita copy paste menggunakan Ctrl C, lalu kita kembali ke worksheet dan kita ke kolom nomor 7 bagian A. Kita tempelkan di sini dan kita rapikan. Seperti ini. Selanjutnya kita bisa tuliskan di sini neraca saldo. Di bawahnya debit dan kredit. Setelah neraca saldo bisa kita tuliskan di sini jurnal penyesuaian. Bawahnya kita tuliskan debit dan kredit. Pada kolom selanjutnya kita tuliskan di sini neraca saldo setelah penyesuaian. Kita tuliskan di bawahnya debit dan kredit. Selanjutnya pada kolom selanjutnya kita tuliskan di sini rugi laba. Di bawahnya kita tuliskan debit dan kredit. Lalu pada kolom selanjutnya kita tuliskan di sini neraca, debit dan kredit. Bisa langsung kita rapikan saja. Pertama kita blok neraca saldonya, lalu kita margin dan center. Lalu juga di jurnal penyelesaian. Ada saldo setelah penyelesaian, rugi laba dan neraca kita sesuaikan saja. Selanjutnya jika telah seperti ini bisa kita blok dia sampai baris kolom nomor 33. Lalu kita pilih all border. Selanjutnya kita blok lagi bagian kepala tabel. Lalu kita buat menjadi bold dan kita ubah fontnya menjadi font Times New Roman. Selanjutnya kita berikan warna. Nah, selanjutnya untuk membuat kepala tabel bisa kita tuliskan di sini Bengkel Bank Joko. Lalu neraca lajur. Selanjutnya Maret 2015. Dan yang terakhir dalam rupiah. Bisa langsung kita blok dari kolom A sampai di L, lalu kita margin and center. Lakukan hal yang sama untuk baris selanjutnya. Nah, jika sudah seperti ini bisa langsung kita blok seluruhan. Lalu kita null border. Selanjutnya kita berikan warna yang berbeda. Sini saya berikan warna ini. Kita blok lagi bagian kepala tabel. Lalu kita buat menjadi bold
dan kita ubah fontnya menjadi font Times New Roman. Nah, selanjutnya untuk mencari neraca saldo bisa kita ke sheet real balance, lalu kita blok kolom debit dan kredit, lalu kita copy paste menggunakan Ctrl C, dan kita kembali ke worksheet. Selanjutnya kita tempelkan di sini, lalu klik kanan dan paste link N. Selanjutnya bisa kita sesuaikan saja kolomnya. Nah, selanjutnya pada kolom jurnal penyelesaian sampai ke neraca bisa kita blok seluruhan tabelnya. Lalu kita klik kanan dan kita pilih format cell. Kita klik menu accounting. Lalu kita ganti menjadi rupiah Indonesia. Lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya untuk mencari debit dari jurnal penyelesaian bisa kita gunakan fungsi SUMIF, contohnya sama dengan SUMIF. Lalu kita tuliskan di sini akun adjusting, lalu titik koma, dan kita blok nama akun bagian kas, lalu titik koma lagi, dan kita tuliskan di sini debit adjusting dan enter. Sudah muncul, bisa langsung kita seret untuk lebih mudahnya. Dan kita sesuaikan. Nah, untuk mencari kredit kita masih gunakan fungsi SUMIF lagi, contohnya sama dengan SUMIF. Lalu kita tuliskan di sini akun adjusting, lalu titik koma, kas, titik koma, kita tuliskan credit adjusting, dan enter. Selanjutnya bisa kita tarik saja agar lebih mudah. Lalu kita sesuaikan kembali kolomnya. Nah, maka akan muncul menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya untuk mencari jumlah neraca debit kredit neraca saldo dan jumlah debit kredit jurnal penyelesaian bisa kita gunakan fungsi sum. Pertama kita di sini tuliskan total terlebih dahulu. Lalu kita bisa gunakan fungsi sum sama dengan sum. Lalu kita blok keseluruhan debit neraca saldo dan enter. Agar lebih mudah bisa kita seret ke samping saja seperti ini. Dan hasilnya akan muncul seperti itu. Nah, selanjutnya untuk mencari jumlah debit pada neraca saldo setelah penyelesaian bisa kita gunakan fungsi if, contohnya sama dengan if. Lalu kita blok tabel debit pada neraca saldo lebih besar, ditambah debit pada jurnal penyelesaian lalu tutup kurung, lalu lebih besar, kita buka kurung, kita klik kredit pada neraca saldo, ditambah dengan kredit pada jurnal penyesuaian, lalu tutup kurung, titik koma, kita buka kurung lagi, lalu kita klik lagi bagian debit pada neraca saldo,
ditambah debit pada jurnal penyesuaian, lalu kita kurangkan dengan kredit pada neraca saldo, terus ditambah lagi dengan kredit pada jurnal penyesuaian, selanjutnya tutup kurung 2 kali, dan enter. Agar lebih mudah bisa langsung kita tarik saja ke bawah. Nah, yang tertulis false di sini itu hasilnya kosong. Selanjutnya untuk mencari kredit bisa kita gunakan fungsi if lagi, sama dengan if, lalu kita buka kurung, kita klik kredit pada neraca saldo, ditambah kredit pada jurnal penyesuaian, habis itu tutup kurung, lebih besar, lalu buka kurung, kita blok debit pada neraca saldo, ditambah debit pada jurnal penyesuaian, lalu tutup kurung, titik koma, buka kurung, kita klik lagi kredit pada neraca saldo, ditambah dengan kredit pada jurnal penyesuaian, lalu dikurang debit pada neraca saldo, kurang debit pada neraca saldo, lalu ditambah pada debit dengan jurnal penyesuaian, selanjutnya tutup kurung 2 kali dan enter. Nah, jika hasilnya false seperti ini, itu artinya 0. Ini bisa kita tarik saja dan kita sesuaikan kolomnya. Selanjutnya, untuk mencari total neraca saldo setelah penyesuaian, bisa kita tarik saja dari total jurnal penyesuaian yang tadi, maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, untuk mencari debit kredit pada rugi laba bisa kita gunakan fungsi if, contohnya sama dengan if, lalu kita gunakan lagi fungsi left. Selanjutnya kita klik nomor akun pada kas, lalu titik koma, 1, tutup kurung, lebih besar, sama dengan, kita buka kutip, kita tuliskan sini 4, lalu kita tutup kutip lagi, lalu kita klik titik koma dan kita klik debit pada neraca saldo setelah penyesuaian. Selanjutnya titik koma 0, tutup kurung dan enter. Agar lebih mudah bisa kita langsung seret saja. Hasilnya tidak terbaca karena kolomnya tidak cukup. Kita sesuaikan saja. Hasilnya akan seperti ini. Nah, selanjutnya untuk mencari kredit pada rugi laba bisa kita gunakan kembali fungsi if, contohnya sama dengan if. Lalu kita tuliskan lagi di sini rumus left. Lalu
bisa kita blok nomor akun pada kas. Selanjutnya titik koma 1 tutup kurung lebih besar sama dengan, kita buka kutip, 4 tutup kutip, lalu titik koma, lalu kita klik kredit pada neraca saldo setelah penyesuaian. Selanjutnya titik koma 0 tutup kurung dan enter. Agar lebih mudah bisa kita tarik saja. Jika hasilnya tidak terbaca, kita sesuaikan saja kolomnya. Nah, yang hasilnya false itu 0. Nah, selanjutnya untuk mencari totalnya bisa kita seret saja ke samping lagi. Seperti ini. Nah, untuk mencari selisih pada rugi laba bisa kita kurangi antara debit dengan kreditnya. Contohnya, kita gunakan sama dengan, kita klik jumlah pada kredit, lalu kita kurangkan dengan debitnya, dan enter. Setelah itu bisa kita margin sell saja yang bagian sininya. Sini juga. Nah, selanjutnya pada bagian sini kita bisa tuliskan sama dengan if, lalu kita klik debit pada rugi laba, jumlah debit pada rugi laba, unitnya, lalu kita klik kredit pada rugi laba, selanjutnya titik koma, lalu kita buka kutip, kita tuliskan di sini laba, tutup kutip, titik koma, baru kita buka kutip lagi, kita tuliskan di sini rugi, baru kita tutup kutip, selanjutnya tutup kurung dan enter. Maka hasilnya akan muncul menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya untuk mencari debit pada neraca bisa kita gunakan fungsi if. Lalu kita tuliskan lagi di sini fungsi left. Klik nomor akun pada kas. Lalu titik koma 1, lalu tutup kurung lebih kecil sama dengan buka kutip 3, tutup kutip, titik koma lagi, lalu kita klik debit pada neraca saldo setelah penyesuaian. Selanjutnya titik koma 0, tutup kurung dan enter. Agar lebih mudah bisa kita tarik ke bawah. Untuk mencari kredit pada neraca saldo, kita masih gunakan fungsi if, contohnya sama dengan if. Lalu kita tuliskan lagi fungsi left. Lalu kita klik nomor akun pada kas, selanjutnya titik koma 1, tutup kurung lebih kecil, lalu sama dengan buka kutip 3, tutup kutip, lalu titik koma lagi, dan kita klik kredit pada neraca saldo setelah penyesuaian, selanjutnya titik koma 0, tutup kurung dan enter. Hasilnya false berarti 0 atau tidak ada.
Nah, jika tidak terbaca bisa kita sesuaikan saja seperti ini. Untuk mencari jumlah total dari neraca bisa kita seret saja ke samping seperti itu. Selanjutnya bisa kita blok seluruhnya, lalu kita pilih all border dan kita berikan warna ini. Lalu kita ganti fontnya menjadi Times New Romance dan kita buat menjadi bold. Nah, selanjutnya untuk mencari selisih antara debit dan kredit pada neraca bisa kita kurangkan saja, contohnya sama dengan, lalu kita klik total debit dikurang dengan total kredit pada neraca, selanjutnya enter. Dan hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. Itu tadi video tutorial dari saya. See you next video and bye-bye.